Selamat malam. Halo Mbak Gea, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah menuju weekend ya, mood-moodnya sudah terlihat, Ya, ya, sudah mulai ini ya. sudah mulai bersinar gitu ya. Kalau mulai agak-agak redup gitu ya, ini menyambut weekend happy, apalagi ketemu teman-teman dari Rumah Cahaya semua di sini. Iya, kita kita hari ini mau ngobrol-ngobrol sih ya Mbak ya tentang seni menyatakan tidak membebaskan diri dari kebutuhan untuk pleasure. Gimana nih Mbak? Mau langsung kita mulai atau bagaimana? Boleh, boleh langsung dimulai aja. Mungkin aku sedikit cerita juga kali ya. Aku seru banget sih ketika pertama di approach gitu ya sama teman-teman mau sharing seputar tema ini tuh menurut aku tema yang sangat relate ya. Semakin dewasa Ya, tidak enakan gitu. Kayaknya bener. berikan bekal supaya rada tega sedikit mungkin boleh gitu ya. Jadi cukup Hmm. malam ini mau ngobrol sama teman-teman semuanya dan harapannya juga semoga nanti nggak hanya dari aku ya karena aku juga pengen banyak belajar dari teman-teman semua juga di sini gitu ya. Kita saling sharing aja. Jadi jangan yang serius-serius banget gitu ya karena sudah menuju weekend jadi santai aja. Atau mau sambil curhat boleh ke aku atau ke Mbak Gia langsung ya sebenarnya ya. Iya, benar-benar. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama, silahkan waktu dan tempat dipersilahkan kepada Mbak Gayatri. Silahkan. Terima kasih Mbak Gea. Aku izin untuk panitia boleh sambil ditampilkan ya, sambil aku menyapa-menyapa teman-teman semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dari Rumah Cahaya ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sudah menyempatkan hadir di hari Jumat malam ya, yang besok menyambut weekend gitu. Semoga malam hari ini kita akan dapat banyak pelajaran, dapat banyak manfaat gitu ya. Mungkin di slide awal dulu sambil melihat kita tuh mau ngomongin apa sih hari ini gitu ya. Oke, seru banget tadi ya, karena aku tadi sempat menyampaikan juga di awal, kira-kira kita tuh mau ngomongin apa sih gitu. Tentang tema hari ini adalah seni menyatakan tidak, membebaskan diri dari kebutuhan untuk pleasure. Jadi ternyata ngomong tidak itu juga ada seninya gitu ya, karena mungkin selama ini kita tuh terlalu sering bilangnya iya gitu. Oke, boleh di next. Oke, mungkin kenalan dulu. Tadi sebenarnya sudah dikenalkan sama Mbak Gea juga sama Kak Jamila di awal ya. Jadi perkenalkan semuanya, saya Gatotri Putri, MPSI Psikolog, yang baru saja MPSI Psikolog gitu ya. Jadi kalau misalnya, wah kok udah beda nih gelarnya gitu ya. Alhamdulillah sudah menyelesaikan. Semoga nanti bisa banyak belajar lagi dari Kak Gia juga nih ya, gitu. Sebagai sudah jadi psikolog langsung gitu. Oke, teman-teman juga boleh follow Instagram aku di Gayatri, G-A-Y-A-A-A-A, kebanyakan ya, T-R-I. Jadi di sana aku lagi lumayan sering-sering juga membahas tentang isu kesehatan mental. Mungkin selama ini lagi nggak terlalu sering banget, tapi memang lebih fokusnya ke sana gitu. Oke, boleh next lagi. Oke, nah sebenarnya sebelum aku mau mulai ngobrol-ngobrol hari ini, sebenarnya aku pengen banget nih tahu moodnya teman-teman semua gitu ya. Jadi santai aja, misalnya ada yang sambil tiduran, sambil ngemil gitu ya, atau sambil di jalan hati-hati juga gitu ya. Nah, aku mau coba mood check dulu nih, kalau kita pakai skala 1 sampai 10, dari 1 itu sangat tidak baik, 10 itu sangat baik gitu ya. Kira-kira kondisi moodnya teman-teman ini lagi ada di angka berapa nih? Jadi boleh banget ditulis di kolom chat ya. Wah, ada yang 7, ada yang 5 juga, oke, ada yang 3. Moodnya lebih ke orange, oke, orange tuh rada-rada kayak agak cemberut gitu ya. Oke, ada yang 2 juga, oke, ada yang 9. Oke, beraneka ragam ya teman-teman ya, tapi harapannya semoga mood yang teman-teman rasain ini moodnya sangat valid, jadi it's okay, jadi nggak perlu yang dibaik-baikin, misalnya lagi nggak baik-baik aja juga nggak apa-apa, semoga nanti kita ngobrol hari ini tuh bisa nambah moodnya teman-teman gitu ya. Jadi buat teman-teman yang moodnya sudah baik, dipertahankan sampai akhir sesi supaya nanti energinya tertular nih sama teman-teman yang mungkin lagi nggak baik-baik aja gitu. Oke, boleh di next lagi. Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang tema hari ini gitu ya, sebenarnya aku tuh cukup agak ketawa. Ketawa kenapa sih? Sebenarnya karena mungkin aku juga ngerasain gitu ya, rasanya untuk menginjak usia-usia dewasa ini gitu ya. Sudah mulai banyak tuntutan, sudah mulai dewasa ya, takut tambah dewasa, takut aku makin kecewa ya teman-teman ya. Jadi sudah mulai yang kayak sudah mulai banyak tuntutan, sudah mulai banyak tanggung jawab baru gitu ya, sudah mulai banyak skill-skill yang tidak terasah sebelumnya tiba-tiba terasah, atau ada skill-skill yang sebelumnya belum muncul
tiba-tiba tuh jadi muncul gitu ya. Misalnya kita sudah mulai menopang ekspektasi keluarga gitu ya, sudah mulai mendapat tekanan dari atasan, sudah mulai mendapat tuntutan seputar percintaan gitu ya, sudah mulai aduh nih usia berapa nih udah harus menikah gitu-gitu ya, dari sosial juga banyak tuntutan gitu ya. Nah, salah satu sebenarnya skill ya, wah kalau aku bilang skill tuh agak serem ya gitu ya, sikap lah atau yang mungkin selama ini tuh kita ngerasa ah nggak apa-apa deh sekali dua kali, tapi ternyata ini jadi suatu kebiasaan yang itu dampaknya luar biasa. Nah, kira-kira apa sih itu? Boleh di next lagi. Nah, kalau kita lihat ternyata oke, boleh di next. Tring. Oke. Nah, sebenarnya mungkin usia-usia dewasa ini sudah bakatnya kita menjadi orang kaya ya, teman-teman ya. Tapi ternyata yang kita lebih utamakan adalah menjadi orang yang nggak enakan gitu ya. Wah, ini udah mulai mulai kelihatan nih, udah mulai misalnya di setting kerjaan gitu ya. Duh, kayaknya teman kerja aku nih sangat ngandelin aku banget ya gitu ya. Atau misalnya di keluarga juga atau di pertemanan gitu ya. Jadi kita udah mulai mengembangkan skill-skill untuk orang menjadi orang yang nggak enakan gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat sendiri ya, ternyata dampak dari orang nggak enakan tuh luar biasa ya. Karena sebelumnya aku sempat bikin question box juga nih di Instagram aku gitu ya. Kira-kira apa sih yang teman-teman rasain ketika teman-teman itu nggak enakan atau sulit ngomong enggak gitu. Jadi banyak banget ada yang, aduh kesiksa banget, meskipun sebenarnya aku dipuji-puji gitu ya, karena jadi serba bisa gitu. Tapi coba kita cek lagi. Coba boleh di next. Nah, dari beberapa kondisi ini, mungkin ini sebenarnya screening awal aja ya. Misalnya teman-teman bisa ngelihat di sini ada beberapa kondisi yang aku tuliskan gitu. Teman-teman bisa cek kira-kira ada nggak sih di aku gitu, atau aku tuh ngerasain ini nggak sih gitu, atau sebenarnya ini aku udah mulai berdamai sih dengan kondisi ini gitu ya. Misalnya ada kondisi sulit menolak. Nah, teman-teman tuh sulit banget untuk mengatakan tidak gitu ya, kayak sulit gitu. Kedua itu mudah merasa bersalah gitu. Jadi kalau misalnya apa-apa tuh apa ini salah aku ya, terus jadi sering minta maaf gitu ya. Nah, selanjutnya ini juga lebih sering mengorbankan kepentingan sendiri dibandingkan orang lain. Jadi ya udah deh nggak apa-apa aku yang tersakiti, yang penting rekan aku, teman aku, pasangan aku, keluarga aku tuh bahagia gitu. Oke, jadi ada teman-teman juga yang ngeriak ya di kolom chat, ternyata kok kayaknya hampir semuanya sih Mbak gitu, kok kayaknya aku ngerasain gitu, atau bahkan Mbak Gaya ini ada yang kurang nih, weh, sebagai seorang pleaser pure blood tuh, weh. Jadi aku mau menjelaskan gitu ya malah. Jadi nambahin gitu ya, saking mungkin di depan ini tuh kurang lengkap gitu, tapi mungkin teman-teman ada yang ngerasain juga ya, jadi cenderung untuk menghindari konflik. Jadi ya udah deh aku nggak apa-apa deh aku disalahin, tapi yang penting tuh nggak ada konflik gitu. Nah, jadi atau jadi pribadi yang mudah diarahkan sama orang lain gitu ya. Terus pengen punya keinginan untuk selalu disenangi gitu ya. Atau sulit mengemukakan pendapat yang berbeda. Jadi misalnya teman-teman ngerasa, kayak aku tuh nggak setuju deh. Apa namanya, tentang satu kondisi ini gitu, tapi aku pengen bilang, tapi kok kayak nggak enak gitu ya. Nah, selanjutnya tuh juga butuh validasi gitu ya. Jadi kayak apa-apa tuh pengennya dapat validasi dari orang lain gitu. Nah, ini mungkin teman-teman berada di kondisi yang bisa dinamakan dengan people pleaser gitu. Oke, boleh next dulu. Oke, sebenarnya people pleaser tuh apa sih? Nah, itu istilah-istilah kalau kita lihat ya teman-teman ya, sebenarnya banyak ya istilah-istilah baru yang berkaitan dengan kondisi psikologis individu gitu ya. Ada people pleaser, ada apa lagi ya, ada beberapa penjelasan-penjelasan lainnya yang mungkin itu tuh asing bagi kita gitu ya, tapi ternyata itu ada gitu. Nah, kalau kita lihat lagi, people pleaser tuh apa sih? People pleaser itu sebenarnya sebuah fenomena individual ya, yang dimana individu itu punya keinginan dan usaha yang kuat untuk menyenangkan orang lain tanpa mengedepankan atau menghiraukan keinginannya, kebutuhannya, bahkan kapasitas dirinya gitu ya. Jadi kalau kita lihat orang people pleaser ini tuh pokoknya yang penting kamu senang gitu. Jadi mau aku terluka, mau aku repot tuh nggak apa-apa gitu. Yang penting tuh aku senang gitu. Jadi meskipun aku ngerasa aku nggak bisa, aku ngerasa direpotin, is okay gitu ya. Jadi singkatnya teman-teman yang people pleaser itu sangat mengharapkan kebahagiaan tuh yang didapatkan dari orang lain gitu. Oke, boleh di next. Nah, sebenarnya aku tuh pengen tanya lagi nih, walaupun teman-teman sebenarnya sudah banyak ya yang bilang di kolom komentar gitu ya, Kak ini aku banget, wah awal-awal aku gitu, tapi kayaknya aku udah mulai berdamai deh. Nah, aku sebenarnya pengen lihat sih teman-teman di sini,
sebenarnya ada yang merasa jadi people pleaser nggak sih? Nah, teman-teman boleh banget pakai gadgetnya, boleh di-scan barcode yang ada di depan, atau kalau misalnya kesulitan, boleh masuk di www.mentimeter.com, nanti bisa masukin kodenya di situ, dan juga tinggal pilih deh kira-kira aku beneran people pleaser atau sebenarnya yang nggak juga sih, karena sebenarnya kebutuhan untuk kita menyenangkan orang lain kan manusiawi ya gitu. Nah, ini teman-teman coba menilai diri sendiri gitu. Boleh aku kasih waktu mungkin 2 menit aja ya, karena tinggal di scan, tinggal diklik gitu. Oke, nanti kalau sudah aku izin mau share kira-kira hasilnya seperti apa gitu. Oke, teman-teman tidak ada kendala ya untuk nge-scan-nya ya. Oke, mungkin boleh dari teman-teman rumah saya boleh di stop share dulu. Aku izin untuk menampilkan. Oke, nah kira-kira tuh tadi banyak nggak sih yang menjawab gitu ya? Hmm. Apa nih? Dulu. Oke, wah, ternyata tadi ini yang mengisi sudah ada sekitar 38 ya. Oke, sebentar. Oke. Ting. Kenapa tidak cering di sini? KG masih kelihatan kosong ya? Oh, enggak, sudah terlihat ya. Oke, oke. Udah. Nah, ini sudah ada sekitar 48 ya yang ngisi ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang masih kesulitan juga, it's okay, nggak apa-apa. Kalau kita lihat sementara di sini kan sebenarnya, wah nyata udah banyak ya yang dibandingkan dengan yang bukan people pleaser itu nyata teman-teman ada yang punya kesadaran bahwa wah ini kayaknya aku yang people pleaser nih gitu. Udah semakin bertambah angkanya gitu ya. Dan kalau kita lihat makin dominan ya ternyata gitu. Oke. Wah, ini bukan aku juga naik. Nah, harapannya nanti bisa jadi insight juga nih teman-teman yang ngerasa itu kayak bukan aku deh. Jadi teman-teman bisa ngasih advice juga atau ngasih tips and trick gimana sih supaya menjadi orang yang enakan aja gitu, yang agak tega itu boleh gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ke materinya. Oke, nah kalau misalnya tadi kita lihat survei sederhana ya, ternyata kan banyak banget ya teman-teman itu yang ngerasa people pleaser gitu. Oke, ada yang ngerasa, "Kak, aku tuh bisa keduanya." Oke oke, karena tadi aku menyampaikan bahwa sebenarnya kan manusiawi ya, kita tuh punya kebutuhan untuk bisa menyenangkan orang lain. Tapi di people pleaser sendiri ada catatannya bahwa itu sampai akhirnya itu tidak mengedepankan atau tidak menghiraukan keinginannya, kebutuhannya, bahkan juga kapasitas dirinya gitu ya. Jadi sebenarnya wajar ya kita sebagai manusia pengen bikin orang lain senang, tapi kalau sampai akhirnya mengorbankan diri kita sendiri, itu akhirnya yang jadi perlu catatan lagi gitu, perlu kita perhatikan lagi. Oke, boleh di next. Kira-kira apa sih Mbak Gaya tuh yang bikin, kok aku tuh bisa jadi people pleaser ya? Kayaknya dulu aku mungkin orangnya gampang-gampang aja, maksudnya slow-slow aja gitu ya, kalau misalnya mau ngomong, enggak atau menolak orang tuh aku biasa aja, tapi semakin ke sini kok kayak semakin, sulit ya gitu. Oke, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa aku, apa ya, sampaikan yang menjadi poin gitu ya. Boleh di next lagi? Oke, ini sering ada iklan maaf ya teman-teman ya, iklan batuk gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini sebenarnya ada beberapa hal nanti setelah ini. Jadi kalau di sini ada 3 hal yang, bisa dijadikan sebagai apa ya, faktor individu itu bisa menjadi seorang people pleaser. Nah, pertama kita lihat dulu dari pola asuh keluarganya gitu ya. Pasti kalau kita tarik dulu ke bagaimana sih lingkungan keluarganya, pola asuh keluarganya. Mungkin ketika di keluarga, dia itu tidak diberikan ruang untuk istilahnya memberikan pendapatnya, tidak diberikan kelonggaran untuk mengekspresikan emosinya. Jadi, biasanya anak laki-laki nih ya, mungkin yang akan dibilang nggak boleh nangis gitu ya, kalau nangis itu bukan anak laki, itu nggak kuat gitu ya, bukan individu yang kuat gitu, atau anak perempuan gitu dibilangin, "Ah, dasar cengeng," gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang berkaitan dengan pola asuh keluarga yang akhirnya membuat individu ini kesulitan untuk mengekspresikan apa yang dirasakannya gitu ya. Oke, boleh. Oke, selanjutnya ini merasa kurang berharga. Nah, sebenarnya,
Oke, sebelumnya sorry, maksudnya tadi aku next tuh sebelahnya gitu. Oke, nah kita merasa kurang berharga. Sebenarnya ini tuh juga bisa muncul dari pola asuh keluarga tadi ya, tapi sebenarnya ada beberapa faktor juga akhirnya bisa menentukan individu ini ternyata kurang merasa berharga gitu ya. Jadi karena dia kurang merasa berharga, dia tuh merasa butuh validitas tadi ya, merasa perlu diarahkan, merasa kok kayaknya mudah insecure gitu ya. Jadi kalau ngelihat uh, anak tetangga gitu ya, ini contoh yang paling sering kita alami adalah dibandingkan dengan anak tetangga dan anak tante atau budenya ya biasanya ya gitu ya. Kamu lihat tuh anak sebelah gitu ya, sekarang dia sudah bekerja dan lain sebagainya gitu. Jadi dia ngerasa bahwa oke, aku kayaknya harus ngikutin apa yang dikatakan orang lain deh dibandingin dengan diri aku sendiri gitu. Nah, selanjutnya ini ada pengalaman juga, ternyata pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan penolakan. Nah, mungkin dia itu tipikal orang yang dulu itu tidak familiar ya dengan penolakan itu sendiri gitu. Jadi ketika mengalami penolakan tuh tiba-tiba kayak, aku ditolak sih gitu, kok aku merasa diri aku tuh tidak nomor satu lagi gitu ya, aku ngerasa aku tuh nggak menjadi pusat perhatian lagi. Nah ini bisa membuat dia akhirnya berpikir bahwa, oke aku akan mencoba untuk menyenangkan semua orang deh, supaya aku tuh tidak merasakan apa itu penolakan gitu. Oke boleh di next lagi. Oke, nah selanjutnya ini juga ada riwayat mengalami perundungan atau dibully gitu ya. Jadi karena dibully itu kan kita ngelihat bahwa oh ada sesuatu yang si korban ini merasa ada yang salah dengan dirinya gitu ya, ada yang berbeda dengan dirinya yang tidak diterima itu tadi ya. Akhirnya dia mencoba untuk mencari kebahagiaan itu dengan supaya dia merasa diterima gitu. Jadi pengalaman-pengalaman perundungan ini akhirnya secara psikologis tuh membuat diri dia ya merasa tidak percaya diri. Tadi ya kalau kita lanjut ke sebelahnya adanya kepercayaan diri yang rendah, terus merasa tidak berharga tadi, ternyata akhirnya kekosongan-kekosongan itulah yang akhirnya diisikan dengan perilaku untuk bisa membahagiakan orang lain gitu. Nah ini sebenarnya yang keenam ini ada tambahan yang aku rasa juga cukup relate ya. Jadi faktor budaya kita juga ya ini sebenarnya juga cukup agak PR juga ya sebenarnya kalau untuk ditinjau lagi gitu. Faktor budaya kita kan sebenarnya mengedepankan untuk oke harus kepentingan kolektif gitu ya untuk yang penting tuh orang lain senang baru kita deh gitu. Jadi kita tuh di nomor dua kan. Padahal sebenarnya juga perlu loh untuk memprioritaskan diri kita sendiri gitu. Nah, jadi ini sebenarnya mungkin dari teman-teman ada yang ngerasa relate juga ya. Oh iya Mbak, aku dulu pernah dibully sih pas waktu aku kecil atau aku SD, SMP dan lain sebagainya. Jadi aku ngerasa aku nggak mendapatkan rasa sayang gitu ya, rasa untuk diapresiasi, untuk dihargai, sehingga aku kayaknya ngerasa butuh deh untuk bisa mendapatkan validasi itu dari orang lain. Sehingga mungkin itu menjadi penjelasan ya kenapa sekarang tuh aku kok kayaknya susah banget gitu untuk menolak atau mengatakan tidak lah pada orang lain gitu. Oke, boleh di next. Nah, sebenarnya kalau kita pengen lihat nih orang tuh people pleaser atau enggak ya? Mungkin kita tuh agak bingung ya, karena teman-teman yang juga mungkin sekarang ngerasa people pleaser tuh juga, oh ya relate banget ya. Jadi kayak semua emosi yang dirasain tuh akan ekspresinya sama gitu, akan happy-happy aja gitu ya. Mau kamu ngerasa happy, mau kamu ngerasa sedih, marah, frustrasi, pusing, takut, cemas dan sebagainya tuh ngerasanya ya sama aja gitu. Orang tuh ngelihat aku seperti orang yang selalu ready, yang selalu siap membantu kapanpun gitu ya. Jadi orang tuh juga nggak ngeh gitu. Dan sebenarnya itu tuh juga jadi sesuatu yang sebagai sign ya sebenarnya. Kayak sebenarnya tuh aku ngerasa capek banget, tapi kok kenapa aku tidak bisa mengutarakan itu ya? Jangankan mengutarakan ya, untuk mengekspresikan emosiku aja tuh aku nggak bisa gitu. Nah ini sebenarnya sedikit sentilan juga nih buat kita ya yang ngerasa tadi menjadi people pleaser bahwa apapun emosi yang kita rasain kok ternyata kita menampilkannya dengan cara yang sama seperti orang yang baik-baik saja, seperti orang yang selalu siap tadi ya, selalu ready kapanpun dibutuhkan gitu. Nah, oke, boleh next lagi. Nah, kira-kira dampaknya apa sih, Mbak? Gitu ya. Kalau kita lihat tadi itu kan, oke, karena selalu siap 24 jam gitu ya. Oke, ngalahin IGD juga ya. Pokoknya selalu siap gitu. Jadi akan cenderung untuk ada kelelahan fisik dan juga mentalnya gitu ya. Kalau kita lihat sebelah kiri, ini sebenarnya ilustrasi yang aku ambil semoga untuk mencerminkan 5 dampak ini ya. Seperti orang-orang tuh mengambil sisi kita gitu akhirnya. Akhirnya kita nggak punya boundaries lagi, nggak punya batasan lagi gitu. Akhirnya kita ada capek fisik, capek mental juga. Capek fisiknya ya oke lah kita ngelihat kayak misalnya
paling simpel misalnya kita pulang kantor gitu ya, pulang kerja capek banget ya, tapi kayak temen tuh udah, ayo dong kita nongkrong, ah nggak asik deh kalau misalnya nggak ikut lain sebagainya. Padahal tuh kita capek banget ya, capek secara fisik gitu. Terus tiba-tiba kita ikut, itu kan otomatis fisik kita bergerak lagi gitu ya. Terus kita jadi kayak apa ya, jadi kayak nggak punya waktu untuk istirahat. Nah, berarti kan itu fisiknya terkuras lagi. Nah, mentalnya apa gitu? Mentalnya itu juga mungkin sebenarnya kita individu kan kita nggak mungkin happy terus ya teman-teman ya. Pasti kan ada kalanya ketika fisiknya capek itu juga ngaruh loh ke kondisi mood kita gitu. Makanya kondisi mentalnya itu juga sangat berdampak gitu dengan teman-teman yang menjadi people pleaser ini. Nah, kedua itu adalah eh, apa ya, merasa kehilangan dirinya sendiri gitu ya, kayak feeling lost gitu. Dia jadi nggak tahu arahnya mau kemana gitu, karena mungkin selama ini arah dia adalah bagaimana membuat orang lain tuh bahagia gitu ya. Jadi kan dia akan fokus ke caranya supaya bikin orang lain ini senang dan menerima dia gitu ya. Jadi akhirnya itu dia bingung gitu. Ketika ditanya, kamu pengennya apa? Kamu sukanya apa? Kamu lebih senang mana gitu. Akhirnya tuh dia bingung gitu karena selama ini pedomannya dia itu adalah orang lain gitu. Jadi dia nggak fokus dengan apa sih sebenarnya yang aku suka ya atau apa sih yang aku pengen gitu. Jadi ada kecenderungan untuk dia tuh kehilangan diri dia sendiri. Nah, yang ketiga ini adalah permasalahan terkait regulasi emosi. Nah, sebenarnya sudah terlihat ya teman-teman dari yang tadi gambaran mood tadi gitu ya, mau kamu lagi marah, kamu sedih, kecewa, frustrasi dan sebagainya itu emosi tetap sama, tetap ceria gitu ya, tetap menampilkan kita yang ready, ready tadi gitu ya. Nah, itu kan kita melihat ternyata ada emosi-emosi yang tidak diekspresikan. Berarti kan ditekan ya emosinya ya. Jadi yang sebenarnya tadi tuh ngerasa capek secara mental tadi, ngerasa mungkin lagi cemas, lagi takut, lagi gelisah itu akhirnya tidak diberikan izin untuk dirasakan gitu karena dia ngerasa kayak wah kalau aku ngerasa nggak baik-baik aja tuh ini akan berdampak ke bagaimana aku nge-treat orang lain nih gitu karena aku nggak mau menunjukkan sisi tidak baikku, sisi burukku atau sisi ketidaksempurnaan aku ke orang lain gitu. Jadi akhirnya emosi-emosi yang dirasakan tadi, kayak aku juga pengen menjelaskan lagi nih teman-teman, sebenarnya emosi itu kan nggak hanya marah ya. Mungkin kita selalu menggunakan frasa emosi itu dengan marah gitu, padahal emosi itu banyak termasuk senang, senang, bahagia, semangat, itu juga salah satu bagian dari emosi. Jadi perasaan lah gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin emosi, sebenarnya kita ngomongin banyak perasaan yang muncul pada diri kita. Nah itu juga perlu diekspresikan gitu ya. Kalau kita mengekspresikan senang itu kan mungkin ya biasa ya, tapi nggak sama dengan kita mengekspresikan emosi-emosi yang membuat kita tidak nyaman gitu. Aku nggak bisa bilang emosi itu positif negatif karena sebenarnya tidak bisa dibagi juga ya, karena kan lihat lagi itu dampaknya seperti apa. Tapi mungkin emosi yang merasa teman-teman tidak nyaman itu akan sulit diregulasi ketika teman-teman itu menjadi people pleaser, karena akhirnya ditekan emosinya gitu. Oke, selanjutnya itu adalah kesulitan menentukan pilihan dan menyelesaikan masalah. Nah, itu tadi karena mungkin terbiasa ngikut orang lain ya. Terbiasa apa ya, berkiblat pada orang lain. Jadi terlalu diarahkan gitu. Jadi akhirnya ketika dia disuruh menentukan pilihannya atau menyelesaikan masalah sendiri itu dia akan kebingungan gitu. Dia akan membutuhkan orang lain, arahan orang lain yang mungkin sebenarnya ya juga nggak ngerti masalahnya itu seperti apa dan dampaknya itu kan yang ngerasain juga kita sendiri ya. Nah kita tuh kebingungan harus ambil tindakan seperti apa nih gitu kan sebenarnya apa yang kita lakukan atau yang people pleaser ini lakukan kan berdasarkan keinginan untuk membahagiakan orang lain. Nah padahal orang lain kan juga nggak paham ya kita tuh pengennya apa gitu. Jadi teman-teman yang people pleaser ini tuh sulit banget untuk nentuin pilihan atau menyelesaikan masalah yang dialami gitu. Nah, selanjutnya adalah ini juga yang paling terlihat ya. Jadi terlalu bergantung pada orang lain gitu. Jadi apa-apa tuh butuh orang lain, validasi orang lain gitu ya. Jadi kayak tidak percaya diri atas apa yang dia lakukan gitu ya. Jadi dia juga apa-apa tuh nggak bisa ngandelin diri dia sendiri gitu. Nah, ini mungkin teman-teman ada beberapa yang sudah merasakan juga gitu ya kayak oh ya Mbak aku jadi kayak karena sering mengiyakan tuh aku jadi burn out banget gitu ya. Aku jadi susah punya me time, aku jadi ngerasa orang kok kayak gini banget ya sama aku gitu ya. Kayak kita boleh next. Nah, atau sebenarnya ada dampak yang bikin kita terbuka ya harusnya ya gitu ya karena orang tuh karena kita sering nggak enakan nah orang lain tuh jadi sering seenak-enaknya sama kita gitu ya nah teman-teman pernah ngerasain ini nggak gitu ya jadi karena kita itu terlalu oke siap aku pasti bisa gitu ya aku akan
selalu ready 24 jam, kalau kau butuh aku pasti bisa. Nah, itu kadang-kadang tuh orang melihatnya sebagai satu opportunity untuk memanfaatkan posisi kita gitu ya. Padahal kita pun juga sebenarnya butuh batasan itu tadi gitu. Nah, next, boleh lanjut lagi. Oke, nah ini sebenarnya balik lagi ya teman-teman. Aku tuh pengen ngajak teman-teman untuk sedikit berhayal gitu ya. Yang harapannya ini bisa menjadi self reminder kita juga gitu. Bahwa coba deh teman-teman melihat lagi, merefleksikan lagi apa yang sudah kita alami sebelumnya. Dari kita yang sulit banget ngomong enggak, yang akhirnya bikin kita tuh frustrasi, bikin kita nggak punya me time, bikin kita tuh capek secara fisik dan juga mental gitu. Bayangin ketika kita tuh akhirnya bisa gitu untuk mengatakan tidak. Mungkin teman-teman bisa pikirkan satu momen ya di mana teman-teman tuh nyesel banget nggak bilang enggak gitu. Jadi aku pengen teman-teman bayangin ketika teman-teman tuh bisa bilang enggak, gitu kira-kira konsekuensi apa sih yang akan teman-teman dapetin gitu. Ini semacam kayak, wah coba kalau aku kemarin bilang enggak, pasti aku bisa me time nih. Wah coba kemarin aku bilang enggak, pasti aku bisa menikmati weekend aku atau family time sama keluarga nih gitu. Oke, teman-teman boleh balik lagi ke Mentimeter yang baru, ini boleh di-scan lagi, boleh diisikan pertanyaan yang sesuai gitu, jawaban yang sesuai dengan pertanyaan ini gitu ya. Jadi kira-kira kalau teman-teman berhasil mengatakan tidak, apa sih yang akan teman-teman rasain gitu? Simpelnya seperti itu. Ya, ini kita kasih waktu 3 hari kali ya, kelamaan ya. Kelamaan banget yang di sini. Oke, kita coba ya sekitar 5 menit lah ya maksimal lah ya. Mungkin teman-teman bisa sambil curhat juga boleh gitu. Tapi setelah itu kita cek lagi nih kira-kira apa sih yang didapetin kalau misalnya ternyata aku bisa nih bilang enggak gitu. Kalau teman-teman ada kesulitan boleh tulis di kolom chat aja ya. Oke, silakan diisi. Oke, menarik banget ya Mbak. Tema hari ini tuh banyak banget yang relate tadi di kolom komentar tuh banyak kayak aku susah banget sih bilang enggak Ya, dan benar. malah jadi orang lain jadi seenaknya gitu sama dia. Jadi sambil teman-teman ngisi gitu silakan teman-teman bayangkan apa sih konsekuensi yang kalian dapatkan kalau waktu itu tuh kita berhasil bilang enggak gitu ya Mbak ya. Iya, jadi harapannya itu aku pengennya Hmm. ini bisa jadi reminder juga sih pada akhirnya Hmm, hmm, hmm. bahwa kayak ternyata kalau aku berhasil ya kayak langkah kecil aja aku menunjukkan gestur tidak nyaman itu tuh orang lain tuh akan ngeh kalau aku mungkin nggak bisa gitu. Oh ternyata Ya, me time gitu ya di apa namanya atau justru loh kayak saya ada yang bilang juga oh kayaknya aku kalau bilang enggak tuh jadi akan dijauhin Mbak. Nah nanti akan kita bahas di slide selanjutnya gitu ya kira-kira wah kalau misalnya aku bilang enggak aku jadi nggak dibilang seru sama teman-teman aku dijauhin dan lain sebagainya. Oke kita coba lihat konsekuensi apa yang sebenarnya bisa didapatkan gitu ya. Oke mungkin sudah ada sebagian yang mengisi gitu ya. Oke, aku izin untuk share screen juga. Mungkin bisa di stop share dulu. Kita sambil buka dulu. Oke, oke. Hmm. Oke, tadi kan aku mengajak teman-teman untuk, loh, saya tidak terlihat ya guys. Ternyata harus mengupdate. Tawan banget deh. Mungkin aku scroll aja di sini ya. Oke, oke. Nah, tadi kan aku sempat nanya ya, kira-kira apa sih yang kamu rasain jika kamu berhasil mengatakan tidak gitu. Oke, ada 33 respon yang menarik nih ya, teman-teman ya. Ini mohon maaf tidak bisa di full screen karena sepertinya harus upgrade ya, diketahuan deh. Oke, jadi dari beberapa respon ini tuh ada respon yang ngerasa lega. Ini kalau kita lihat keyword itu kebanyakan mention kata lega gitu ya. Oh, kayaknya aku ngerasa lebih lega, terus juga jadi merasa tidak terbebani atas hal yang bukan tanggung jawab kita gitu ya. Ada kalanya tuh puas, ada kalanya tetap ngerasa bersalah juga gitu ya. Oke, wajar mungkin itu karena
mencoba hal yang sebenarnya belum jadi kebiasaan gitu ya. Kayak dimaki teman atau dijelekin, oke. Karena tidak sefrekuensi tadi gitu ya, dibilang ah nggak asik loh gitu. Oke, ada yang merasa lebih tenang karena merasa lebih bahagia. Oke, ada yang ngerasa plong Kak, jadi nggak ada beban rasanya. Oke, mungkin diri ini akan lebih merasa terpenuhi, oke, ngerasa fulfill lagi gitu ya, karena akhirnya aku bisa meruntuhkan benteng tembok yang sudah kubangun selama ini gitu ya. Oke, ada yang ngerasa juga tiba-tiba perasaan bersalah, langsung kayak mood swing. Jadi walaupun udah bilang enggak, malah jadi overthinking. Nah, mungkin teman-teman tuh juga ada yang ngerasa kayak gini ya gitu, pengen coba ngomong enggak meskipun enggak tapi tetap ada overthinking-nya gitu ya. Oke, ada yang jawab lumayan panjang nih. Jadi senang sih jika berhasil mengatakan tidak, tapi itu sulit banget. Kalau aku mengatakan enggak, aku merasa bisa kehilangan. Contohnya seperti teman, oke. Jadi kalau misalnya dia ngerasa takut kehilangan temannya gitu ya, mungkin bisa-bisa aja, tapi konsekuensi setelahnya itu dia takut temannya akan jadi nggak temenan sama dia gitu ya, karena dia nggak asik itu tadi gitu ya. Oke. Ada yang ngerasa jadi takut kehilangan juga, ada yang merasa lebih lega, mendam perasaan tidak memendam perasaan marahnya, oke. Karena tadi kan kita lihat ya, kalau teman-teman yang people pleaser itu kan cenderung akhirnya memendam, tapi ketika mengatakan tidak itu akhirnya tidak dipendam lagi gitu, diekspresikan dengan menyampaikan, penolakannya itu tadi. Oke, ini sebenarnya sudah banyak ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab di Menti-nya, aku izin stop share, ataupun teman-teman yang jawab di kolom chat juga ya. Tadi kayaknya ramai juga ya sambil diskusi juga. Nanti kayak aku sambil join juga nih mungkin. Oke, boleh sambil ditayangin lagi slide-nya. Nah, sebenarnya kan konsekuensi yang tadi itu ini ya teman-teman, pastikan ada plus minusnya gitu. Ada yang teman-teman ngerasa kayak, wah ternyata lega juga ya Mbak ketika sudah menyampaikan enggak tuh aku ngerasa menjadi diriku sendiri gitu. Aku ngerasa kayak orang lain tuh lebih menghargai aku gitu. Oke, next. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya? Apakah kita harus meminum pil penghilang rasa nggak enakan ini supaya orang lain itu bisa mendengarkan kita menyampaikan tidak, atau supaya kita ini lebih berani? Apakah ada pilnya? Mungkin bisa kita cari bersama ya agennya gitu ya. Oke, boleh di next lagi. Oke, ini sebenarnya aku memasukkan beberapa poin yang bisa diterapkan oleh teman-teman gitu ya, untuk istilahnya kita melakukan small step lah untuk mengatakan tidak gitu ya. Seenggaknya sudah ada dorongan, sudah ada reminder gitu, dan apa yang aku tulis tadi, ada teman-teman yang merasa lega, merasa senang, merasa emosi tidak terpendam lagi, itu tuh bisa menjadi reminder juga bahwa, oh kita bisa ngerasain itu loh ketika kita mengatakan tidak. Nah mungkin beda lagi nih sama teman-teman yang ngerasa, tapi aku masih ada overthinking-nya nih Mbak, aku masih ada kayak, gimana ya, masih kepikiran dan lain sebagainya. Nah mungkin apa yang aku tuliskan di sini tuh bisa membantu teman-teman gitu ya. Kayak kita coba yang pertama adalah menyadari bahwa penolakan adalah hal yang wajar gitu. Nah, kalau kita lihat lagi di dunia ini kan tidak ada yang sempurna ya, tidak ada yang instan gitu. Bahkan yang mie instan aja tuh juga nggak instan ya, harus dimasak dulu, harus dibuka lagi bumbunya gitu ya. Jadi nggak ada sesuatu tuh yang bahagianya tuh cepat dengan kita melakukan sesuatu untuk orang lain gitu ya. Nah, kita tuh harus sadar bahwa penolakan itu hal yang wajar, baik kita menolak ataupun kita ditolak. Nah, sebenarnya konsep itu tuh cukup menyadarkan bahwa, oh ternyata penolakan tuh ya itu hal yang biasa gitu, hal yang biasa, dan itu mungkin sesuatu yang perlu kita hadapi sebagai individu yang dinamis gitu ya. Kita nggak bisa bikin orang lain tuh selalu menerima kita, bahkan kita pun juga kadang-kadang ada lah ya nggak cocok dengan orang lain gitu ya. Bahkan kita juga pernah gitu ya nggak cocok sama diri kita sendiri gitu ya. Kita ngerasa sebel sama diri kita sendiri itu juga pernah gitu. Nah, apalagi dengan orang lain gitu, dan itu hal yang sangat wajar gitu. Jadi menyadari bahwa penolakan adalah hal yang wajar itu salah satu reminder juga. Nah, yang kedua yang juga nggak kalah penting adalah membangun batasan yang jelas berdasarkan diri sendiri. Nah, yang aku tekankan di sini adalah diri sendirinya itu lagi, karena balik lagi kita harus tahu apa sih yang kita inginkan gitu, apa sih yang menjadi kebutuhan, dan juga yang paling penting adalah kapasitas kita gitu ya. Karena kita tuh karena lebih excited mendapatkan pujian dari orang lain, akhirnya kita nggak melihat kapasitas kita juga gitu ya. Kita nggak mengukur mungkin pada hari itu kita lagi nggak baik-baik aja,
Mungkin pada saat itu kita lagi sakit, mungkin pada saat itu kita lagi banyak kerjaan, yang itu sebenarnya perlu kita selesaikan sebagai tanggung jawab kita sebagai seorang individu gitu ya. Tapi karena terlalu banyak mengiyakan, akhirnya kita tuh nggak punya batasan gitu ya. Nah, makanya penting banget kita tuh bikin batasan yang jelas dulu. Kayak misalnya, oke, aku misalnya eh, akan mengiyakan ajakan temanku ketika misalnya aku sudah menyelesaikan beberapa tugas gitu. Itu oke lah, mungkin aku tugasnya ngerjain nanti. Itu konsekuensi yang akan aku terima gitu ya. Tapi aku juga melihat bahwa pergi sama temanku itu bukan sesuatu yang akhirnya menghalangi aku gitu ya. Jadi perlu dipertimbangkan juga gitu ya. Perlu ada batasan yang jelas gitu. Misalnya kalau aku pulang kerja, teman-teman ngajak nongkrong, ngajak makan bareng, kalau misalnya aku capek, yaudah deh aku kan bisa makan di rumah, aku bisa pesan lewat ojek online gitu ya. Jadi teman-teman harus kalau misalnya itu membantu dengan membuat list itu nggak apa-apa banget karena teman-teman tuh akan memvisualisasikan juga ya kayak oke, berarti aku nggak bisa kayak gini, aku nggak mau lagi kayak gini dan lain sebagainya gitu. Jadi ada batasan yang jelas untuk teman-teman akhirnya membuat orang lain tuh memahami kondisi teman-teman. Nah, selanjutnya adalah membangun komunikasi yang asertif. Nah, ini sebenarnya mungkin agak tricky juga ya, karena kan balik lagi kita tuh kadang-kadang suka bingung merangkai kata supaya orang lain itu tidak merasa tersinggung gitu ya. Nah, mungkin komunikasi asertif ini cukup membantu teman-teman untuk menyampaikan apa yang dirasakan tanpa membuat orang lain tuh merasa tidak nyaman gitu. Misalnya teman-teman diajak ada acara eh, misalnya ulang tahun teman gitu ya. Dan ternyata itu selesainya sampai malam banget gitu. Padahal teman-teman mungkin besok tuh ada agenda dari pagi banget gitu ya. Nah, sebenarnya kan ya cukup galau ya mau ikut sama teman-teman atau misalnya besok ada acara yang penting juga yang harus diselesaikan gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ketika pengen nolak, coba sampaikan apresiasinya dulu kayak wah makasih ya udah ngajakin, seru banget acaranya, tapi kayaknya aku mungkin nggak bisa hadir ya malam ini, soalnya aku besok ada agenda ini. Nanti kalau misalnya kita agendakan lain waktu aja gimana gitu. Jadi tetap ada solusi yang ditawarkan gitu ya. Tetap ada batasan yang jelas lagi tadi balik lagi ya sebelumnya bahwa oke, sebenarnya kan aku pengen ikut nih sebenarnya tapi ternyata besok tuh ada uh, agenda lebih penting lagi. Misalnya temennya maksakan gak apa-apa lah kan cuma bentar aja gitu. Oke kan teman-teman tuh perlu menimbang-menimbang lagi. Nah ini sebenarnya nyambung ke step yang selanjutnya ya. Misalnya memberi jeda dalam berpikir untuk mengambil keputusan. Nah, kita lihat lagi nih teman-teman, sebenarnya kalau kita lihat ya, individu itu mengambil keputusan itu berdasarkan emosi sebenarnya. Nah, jadi kayak cepat-cepat mengiyakan atau cepat-cepat mengambil keputusan itu berdasarkan emosinya. Padahal kan emosi itu tidak melibatkan bagian otak untuk berpikir secara logis ya. Jadi kita nggak bisa mikirin konsekuensinya ke depannya. Yang penting oke, gas dulu deh. Yang penting kamu senang, aku senang gitu. Nah, itu jangan teman-teman lakuin ya. Jadi teman-teman reminder lagi bahwa ketika misalnya ada ajakan atau ada tawaran sesuatu itu biasakan untuk beri jeda dulu gitu. Bisa tarik nafas dulu. Karena itu kan membantu untuk kita tuh lebih bisa mengendalikan otak emosi ini supaya tidak barbar gitu ya. Jadi lebih kayak lebih calming lagi, lebih kayak oke, aku diajak ini. Jadi teman-teman tuh akan mengaktifkan si bagian otak terkait dengan pikiran logisnya tadi gitu. Oke, sebenarnya seru sih, tapi ternyata ada hal yang perlu diperhatikan lagi, ada hal yang perlu aku jalanin lagi. Akhirnya aku kayaknya lebih lebih harus bilang enggak deh gitu. Jadi ini cukup membantu ya teman-teman. Jadi supaya kita tuh tidak membiasakan diri kita tuh didominasi oleh si emosi itu tadi gitu. Jadi penting banget untuk mengambil jeda, apalagi sambil menghembuskan nafas gitu ya, sambil sambil melatih nafasnya gitu. Jadi membantu untuk mengaktifkan si otak, bagian otak yang logis tadi gitu. Oke, yang selanjutnya adalah ini juga nggak kalah penting adalah mengelola perasaan tidak nyaman. Nah, tadi kita balik lagi ya teman-teman, melihat penolakan itu kan hal yang wajar. Kalau kita ngelihat emosi nggak nyaman tuh juga sangat wajar ya. Kalau kita lihat sebagai manusia tuh nggak mungkin ya kita setiap hari kita jadi orang yang happy terus gitu ya. Karena aku juga ngerasain, misalnya aku sangat ekstrovert gitu ya, aku suka ngomong sama orang dan sebagainya. Mungkin orang eh, nggak ngelihat aku draining gitu ya, tapi mungkin satu saat tuh juga aku bisa ngerasa aku capek juga gitu, dan sangat wajar. Seperti emosi juga. Misalnya kita pagi kita ketemu apa ya mood booster kita, teman kita, sahabat kita, keluarga gitu kita bisa happy. Tapi mungkin setelah siangnya kita dapat teguran dari
atasan di kantor atau teman di kantor tuh nyata bikin kita nggak mood ya. Sesimpel itu aja tuh kita ngelihat bahwa emosi itu kan sangat berdinamis ya, sangat sangat bisa naik turun gitu. Jadi wajar banget emosi nggak nyaman tuh kita rasain. Nah, makanya penting juga kita untuk mengelola perasaan nggak nyaman tadi gitu ya. Misalnya, kayak tadi teman-teman ada yang ngerasa overthinking. Nah, itu kan lebih ke kondisinya gitu ya. Kita perlu telaah lagi emosi apa yang muncul. Misalnya takut, ada emosi cemas, ada gelisah dan lain sebagainya. Nah, itu perlu dikelola lagi gitu ya untuk kayak ditenangkan dulu, bisa bisa sambil kalau misalnya teman-teman lagi di kondisi yang ramai gitu ya, misalnya di kondisi yang cukup crowded, teman-teman bisa agak menyingkir dulu, cari tempat yang tenang. Yang paling pertama adalah bikin fisik teman-teman tuh nyaman dulu gitu. Jadi di ketika lagi rame itu jangan buru-buru dipaksa. Nah, itu malah lebih susah biasanya. Jadi teman-teman kalau udah mulai cemas dan sebagainya itu coba ajak dirinya untuk ke tempat yang teman-teman nyaman dulu gitu. Misalnya kalaupun misalnya kesulitan nih gitu ya, bisa teman-teman sambil duduk bentar atau misalnya sambil posisi jongkok pun juga nggak apa-apa. Misalnya lagi, emang lagi nggak bisa kemana-mana gitu ya, teman-teman ambil posisi yang nyaman, terus tarik nafas dulu pelan-pelan, oke, disadari emosinya, terus mungkin kalau pada saat itu lagi nggak bisa untuk merasa tenang dengan waktu yang lama, teman-teman bisa coba relaksasi pernapasan dulu gitu ya, bisa tarik nafas, ditahan, dihembuskan gitu, diulangi terus sampai benar-benar ngerasa nyaman gitu. Jadi uh, sebenarnya kunci dari mengelola perasaan gak nyaman itu adalah latihan gitu ya. Jadi nggak mungkin kita sekali dua kali kita hidup kita langsung tenang gitu ya. Jadi bukan berarti kita menghindari si emosi cemasnya, tapi bagaimana kita uh, bersahabat dengan si perasaan nggak nyaman itu tadi gitu. Kita bisa kelola dengan cara yang sehat tadi gitu ya. Nah, sebenarnya itu kan cara singkatnya dengan merasa tenang yang tarik nafas dan sebagainya. Bisa juga teman-teman melakukan kegiatan yang membantu untuk mengeluarkan si perasaan nggak nyaman itu tadi, si hormon stres itu dengan kegiatan-kegiatan yang tidak merugikan ya, dengan kegiatan-kegiatan yang bisa justru menyehatkan gitu. Misalnya dengan olahraga, kalau kita lihat kan olahraga membantu kita melampiaskan ya apa yang kita rasain gitu. Misalnya bisa sambil misalnya boxing gitu ya, boxing sambil menaruh menaruh catatan apa gitu ya. Jadi bisa sambil gitu ya. Atau misalnya sambil melakukan hal-hal yang teman-teman suka, teman-teman punya hobi tuh ngebantu banget untuk mengelola perasaan nggak nyaman gitu ya. Atau misalnya curhat gitu ya, misalnya wah saya nggak percaya mbak sama teman-teman saya karena mereka pasti akan menyebarluaskan gitu ya. Oke, jadi bisa langsung misalnya mau ke Kak Gea atau ke aku gitu ya, mau promosi ya. Enggak. Jadi misalnya bisa teman-teman ke profesional yang teman-teman tuh ngerasa nyaman juga gitu. Nah itu ya teman-teman, jadi penting banget untuk mengelola perasaan tidak nyaman karena itu sangat wajar untuk merasakan emosi nggak nyaman itu sendiri. Jadi jangan sampai teman-teman nggak pengen ngerasa cemas, nah justru pada saat itu adalah teman-teman ngerasa cemas gitu. Itu namanya meta anxiety gitu. Jadi kayak cemas ya karena kamu nggak mau cemas gitu. Jadi cemas karena cemas gitu. Jadi teman-teman harus dealing dengan hal itu bahwa perasaan nggak nyaman itu juga sahabat kita gitu ya, atau sesuatu yang tidak terhindarkan gitu. Nah, yang terakhir ini adalah membahagiakan orang lain itu bukan tanggung jawab kamu gitu ya, bukan tanggung jawab kita gitu ya. Kita nggak mungkin bisa membahagiakan semua orang gitu ya. Kita nggak mungkin bisa bikin orang lain itu menerima kita gitu ya. Selama kita memang tidak melakukan hal yang merugikan ya, merugikan ataupun yang membahayakan orang lain itu sebenarnya itu sudah jadi catatan penting juga ya. Jadi kayak nggak mesti kita harus bikin orang lain seneng, nggak perlu orang lain tuh harus seneng sama kita gitu ya. Jadi itu jadi reminder juga ya bahwa kalau kita menjadikan itu tanggung jawab kita akan capek gitu ya, kita akan capek banget gitu. Oke, boleh di next. Nah, ini sebenarnya ada satu ilustrasi sih yang aku yakin pasti teman-teman punya cara pemaknaan sendiri gitu. Tapi aku selalu menyampaikan bahwa kalau ibaratkan dua botol ini gitu ya, ada satu botol yang dia itu kosong gitu ya. Dia tuh kosong, yang akhirnya dia sangat ringkih gitu ya. Dia sangat mudah untuk rapuh dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua itu kita lihat botolnya kan terisi dengan air yang penuh gitu ya. Jadi berkecukupan gitu. Apa sih yang bisa kita maknai dari gambar ini? Kalau aku pribadi, ya mungkin teman-teman juga nanti bisa maknai sendiri adalah ini, kita itu kan kalau diibaratkan botol yang kosong dulu gitu ya. Kita kan perlu mengisi diri kita dengan sesuatu. Sesuatu itu bisa dibangun dengan kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita penuhi. Nah, salah satu kebutuhan
yang bisa dipenuhi itu adalah kebutuhan tentang rasa sayang gitu ya. Kebutuhan tentang rasa sayang, kebutuhan tentang menghargai diri kita sendiri, sesimpel kebutuhan untuk fisik kita, untuk makan, minum, untuk apa ya, untuk makan minum dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu kan satu bekal ya untuk kita yang akhirnya kita menjadi individu yang seutuhnya, individu yang istilahnya kita punya bekal nih gitu ya. Jadi ibaratkan misalnya botol-botol ini tuh dijatuhkan istilahnya, mungkin botol yang kanan tuh akan punya kemampuan untuk bounce back ya, untuk dia akan mantul gitu, karena dia istilahnya sudah terisi dengan hal-hal yang menjadi bekal dia gitu, dia punya batasannya gitu ya. Kalau kita individu tuh kita punya batasan, kita punya rasa menghargai diri kita sendiri, kita bisa me, apa ya, meng-treat orang dengan cara yang baik juga tanpa merugikan kita sendiri, akhirnya tuh kita akan menjadi pribadi yang utuh gitu. Beda dengan sebelah kiri ketika kita nggak bisa memberikan rasa sayang kita ke diri kita sendiri, kita nggak menyadari potensi yang kita punya, kita nggak menyadari keinginan, kebutuhan, kapasitas kita gitu ya. Mungkin orang lain tuh akan mudahnya untuk tanda kutip memanfaatkan kita gitu. Kita akan cenderung lebih mudah rapuh gitu ya dibandingin yang sebelah kanan gitu. Nah, boleh next. Ini mungkin relate dengan quotes yang aku sampaikan malam hari ini. Kalau misalnya kita tuh hidup hanya untuk diterima oleh orang lain, mungkin tuh kita juga bisa akan tidak hidup dari penolakan yang mereka berikan gitu. Jadi cobalah untuk bahagia tuh dengan cara teman-teman sendiri, dengan apa yang teman-teman punya gitu ya, tanpa harus mengorbankan apa yang teman-teman punya juga gitu. Jadi sangat wajar kalau kita uh, memberikan batasan ya, kita menyampaikan uh, penolakan kita, itu akan membuat orang lain tuh juga melihat kita sebagai individu yang menghargai diri kita sendiri gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Akan senang sekali kalau misalnya nanti kita banyak diskusi juga. Aku juga sambil intip-intip di kolom chat sudah hampir berapa chat yang masuk sambil curhat juga gitu ya. Mungkin setelah ini kita langsung kita sambungkan lagi ke Mbak Gea gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Gayatri. Nah, teman-teman tadi ilmunya sangat bermanfaat sekali ya. Dan jadinya untuk teman-teman juga sadar gitu bahwa oh ternyata aku ini people pleaser atau sebaliknya gitu. Oh ternyata aku tidak seperti itu. Dan tadi penyebab untuk jadi people pleaser itu banyak banget gitu. Dan salah satunya ada pola asuh orang tua juga, ada pengalaman yang kurang menyenangkan gitu ya ketika dulunya atau bullying dan segala macam gitu. Dan itu tadi benar sebenarnya untuk membahagiakan orang lain itu bukan kewajiban kita. Jadi kita juga perlu untuk membahagiakan diri kita sendiri dengan berkata tidak gitu apabila hal tersebut tidak sesuai dengan kapasitas kita gitu ya. Benar. Baik, selanjutnya kita mungkin akan tanya jawab ya Mbak ya. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan di raise hand. Kemudian nanti sebutkan namanya, domisilinya di mana, dan silahkan melanjutkan ke pertanyaannya. Jadi kalau misalnya ada mau curhat-curhat dikit, tipis-tipis, ingat untuk hal-hal yang terlalu pribadi itu kayaknya jangan terlalu di-share di sini, karena kan ini forum ya. Jadi yang sekiranya boleh di-share, apa enggak boleh di-share. Oke, kita pilih dulu dari yang sudah raise hand. Ada Anissa Fitriani. Apakah ada? Ada Kak. Oh, oke. Silahkan Anissa. Sebelumnya maaf Kak, mungkin aku nggak bisa buka video ya, nggak bisa liatin kamera. Ya, boleh. Silahkan, nggak apa-apa. Sebelumnya terima kasih kepada Rumah Cahaya, terutamanya kepada Kak Gea yang sudah memberikan saya kesempatan. Sebelumnya saya maaf ya kalau sambil curhat. Jadi mungkin saya sangat relate dengan pembahasan kali ini mulai dari awal hingga akhir saya benar-benar relate entah dari dampaknya dan pada saat presentasi benar-benar relate gitu dengan saya. Nah, saya izin menyampaikan pengalaman pribadi saya. Mungkin nggak yang pribadi banget, tapi ini pada intinya aja. Jadi kan saya tuh sadar bahwa oh ternyata ini tuh saya people pleaser selama ini. Pada intinya tuh saya karena di dikubungi rasa takut sehingga saya tuh
terlalu sering menyenangkan banyak orang gitu, sering apa ya istilahnya karena takut tidak ada teman gitu. Saya pun jadi hal yang mungkin tidak menjadi tanggung jawab saya lakukan gitu. Contohnya pada ketika ada satu orang yang tidak berperilaku baik kepada saya. Lalu eh, saya tuh terlintas di pikiran saya, oh ya udahlah saya lakuin apapun yang mungkin bisa awalnya saya melakukan hal-hal kecil tapi sehingga menjadi besar gitu dan saya berpikirnya awalnya karena mm, saya mikir bahwa ketika saya berbuat baik dia akan berbalik berbuat baik juga kepada saya tapi ternyata enggak gitu dan yang selanjutnya tuh mungkin karena saya ada di lingkungan yang dimana menormalisasikan hal-hal buruk gitu kayak terlalu menyepelekan perasaan juga apa ya mungkin lebih kepada mm, menganggap hal-hal sepele gitu. Nah, pada akhirnya tuh saya merasa kayak ketika orang memperlakukan saya buruk, ketika ada orang yang tidak ada orang yang menyakiti saya tetapi tidak meminta maaf, tidak berkata terima kasih, dan saya tuh jadi gimana ya? Saya sadarnya bahwa sekarang-sekarang aja sih. Jadi kayak saya jadi mikir kayak hmm, harusnya tuh aku nggak terlalu harus tegas gitu loh untuk diri sendiri gitu bahwa memang untuk menyenangkan seseorang itu bukan tanggung jawab saya gitu pada akhirnya emosi itu sendiri datang saat saya sudah dewasa gitu emosinya kayak mungkin saya ketika ada orang yang melakukan tindakan buruk kepada saya lalu orang tersebut tidak meminta maaf kepada saya tuh bisa tantrum gitu, bisa yang kayak ngamuk-ngamuk gak jelas kayak sampai terlintas di pikiran saya tuh kenapa ya dia nggak mau minta maaf? Memangnya meminta maaf tuh melukai harga diri dia gitu dan mungkin masih banyak lagi ya. Cuman pada poinnya adalah eh, jadi hal-hal tersebut yang hal kecil tersebut menjadi luka buat saya. Lukanya adalah karena mungkin saya terlalu mendem emosinya karena mm, nggak ada timbal balik atau feedback yang mereka kasih kepada saya menjadi merasa terluka sendiri gitu. Padahal mungkin kalau saya sadar bahwa mungkin itu kesalahan saya karena saya tidak tegas kepada mereka gitu kan. Saya terlalu naif untuk berpikir bahwa em, apa ya eh, bahwa tidak tidak semua apa yang saya lakukan itu akan mendapatkan hal yang sama juga gitu. Nah, saya tuh ingin bertanya, bagaimana sih untuk apa ya tidak tidak terlalu berpikir dan tidak mengharapkan maaf dari orang lain gitu karena saya juga pernah dengar bahwa jangan mengharapkan maaf dari orang lain gitu jangan nunggu maaf dari orang lain tapi itu jadi luka batin tersendiri sampai kayak tuh bingung saya tuh harus mengekspresikannya kayak gimana karena jujur saya sendiri mungkin lebih ke terlalu bergantung ke orang kayak misalnya saya tuh kalau misalkan ada temen yang cuekin saya gitu kan itu jadi saya salah apa gitu kan jadi memang overthink sendiri dan juga kalau ditinggalin temen tuh bener-bener rasanya takut sampai kayak meskipun temen itu toksik dengan melakukan apapun itu saya jadi ya udah nggak apa-apa asal dia nemenin saya gitu nah jadinya saya menjadi pribadi yang sangat sensitif gitu dan eh, tumbuh luka sendiri gitu nah karena menurut saya pribadi luka yang saya alami itu sudah terlalu apa ya jadi emosi yang saya pendam itu sudah terlalu besar dan memang dampaknya juga itu bisa menyakiti diri saya dan menyakiti orang lain eh, apa sih yang harus saya lakukan gitu karena bisa dibilang saya terlambat menyadari kan untuk meng-cut off pun eh, ada yang serumah gitu kan mungkin ada yang kalau mungkin teman kan masih bisa di cut off ya dan itu sih emosi itu jadi luka luka batin tersendiri sampai kadang tantrum dan kadang mungkin melukai diri saya sendiri karena atas penyesalan itu sendiri itu sih Kak yang pengen aku tanyakan bagaimana saya
tidak mengharapkan maaf dari orang lain, tidak mengharapkan terima kasih dari orang lain, dan apa ya, setidaknya untuk menutup luka itu menjadi tidak bagian yang besar kayak gimana ya gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Gimana Mbak Gayatri, mau langsung jawab atau gimana? Boleh. Oke, aku punya Oke. Anissa, Kak Fitriani, Kak Anissa. Anissa Fitriani. Kak Anissa mungkin. Ya. Oke, Kak Anissa, Hmm. ya curhatnya tadi sebenarnya mungkin teman-teman yang lain juga ngerasain relate, dan mungkin dari diri aku juga pernah ngerasain gitu ya, karena berdinamika mungkin yang dari awalnya biasa aja, tapi lama-lama itu ternyata menjadi sesuatu yang memupuk rasa nggak nyaman juga gitu tadi ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat tadi pertanyaannya kan gimana sih supaya kita tidak mengharapkan gitu ya, mengharapkan misalnya permintaan maaf kah, atau rasa terima kasih, atau feedback dari orang lain gitu. Nah, sebenarnya ada satu jargon kali ya yang aku coba pegang dari sampai sekarang tuh kayak save yourself first gitu. Jadi kayak kamu selamatkan diri kamu sendiri dulu aja gitu. Karena balik lagi aku kan punya ruang yang bisa aku kendalikan dan tidak bisa aku kendalikan gitu. Nah, adanya permintaan maaf dari orang lain, adanya rasa terima kasih dari orang lain, itu kan ada sesuatu yang bukan kendali aku ya gitu. Aku Hmm. misalnya, aku udah bantuin kamu nih, kok kamu nggak bisa bilang makasih ke aku gitu. Itu kan berarti ada Hmm. kebutuhan lain yang akhirnya harus aku cukupi kan dengan rasa ungkapan terima kasih itu gitu. Sama juga dengan ungkapan maaf tadi. Mungkin sebenarnya ada sesuatu yang lebih lagi yang diharapkan oleh kita itu dipenuhi oleh orang lain. Nah, jadi kalau aku ngelihat ketika aku membantu orang lain, oke, aku terpenuhi kebutuhanku untuk bisa baik dengan orang lain gitu. Mau dia bilang Hmm. makasih atau enggak, itu enggak penting gitu bagi aku, karena aku merasa senang ketika aku bisa membantu orang lain gitu ya. Dan itu sebenarnya mungkin ya berproses juga ya, mungkin ya aku juga nggak bisa bilang itu juga paling baik ya, tapi ya anggaplah ini sebagai prosesnya Kak Anissa juga untuk melihat bahwa gimana sih kita tuh harus belajar ikhlas lagi, gimana sih kita harus belajar untuk ya fokusnya tuh ke kita gitu ya, karena aku juga tadi sambil lihat di kolom chat juga ada beberapa yang bilang, oh ternyata seni bilang bodo amat tuh juga penting juga ya gitu ya, perlu Hmm. gitu. Nah misalnya ada yang kalau tadi di highlight kan lebih kayak gimana sih supaya eh, tidak mengharapkan maaf gitu ya. Nah sebenarnya kalau aku pribadi lebih ke gimana ya, eh, orang lain itu kan kadang-kadang juga nggak paham ya tentang apa yang dia lakukan ke kita gitu. Oke, misalnya kita menyadari bahwa itu ternyata sangat melukai kita gitu. Jadi ibaratkan kan nih, ada orang misalnya eh, yang nggak sengaja melukai kita gitu ya. Misalnya kita sampai istilahnya tuh berdarah-darah lah gitu ya, maksudnya Hmm. metaforkan gitu. Nah, kita kan punya energi nih. Energi mau dipakai untuk apa dulu? Apakah kita untuk mengejar orang lain itu dan meminta dia meminta maaf sedangkan luka kita sedang berdarah-darah itu belum terobati, masih menetes ya darahnya, masih kayak membekas sekali gitu ya, atau kita pakai energi kita untuk bisa menyembuhkan luka kita. Kita Hmm. ourselves gitu ya. Oke, kita cari obat deh gitu, atau kita ke profesional yuk, kita ke dokter, kita ke psikolog, psikiater, kemanapun teman-teman yang ngerasa itu aman dan nyaman untuk teman-teman ya gitu. Jadi menurut aku adalah kita kan punya energi. Jadi pergunakanlah energi itu dengan bijak gitu ya. Kita nggak bisa maksain orang untuk bertanggung jawab dengan luka yang dihasilkan oleh dia terhadap kita gitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan, Hmm. kita membentengi nih diri kita. Kita udah tahu kita oke, aku ternyata terluka ya dengan yang paling mungkin relate banyak tuh lah, aku agak terluka nih dengan pola asuh orang tuaku gitu ya. Akhirnya Hmm. berjalannya waktu semakin dewasa, dia hanya sibuk menyalahkan orang tuanya, yang dimana kita nggak bisa step back lagi ya, kita nggak bisa jadi kecil lagi, kita nggak bisa komentari pola asuh ayah kita, ibu kita gitu. Hmm. Kita bisa lakukan adalah reparenting tadi gitu. Kita ngelihat ada kekosongan apa sih yang selama ini tuh ternyata tidak terpenuhi oleh dari orang tuaku gitu. Akhirnya kita fokus untuk lebih banyak memperhatikan diri sendiri gitu ya. Mungkin dulu pas kecil nggak terbiasa untuk mengekspresikan emosi. Terus ternyata punya pasangan atau punya temen tuh yang sangat membantu kita mengekspresikan emosi. Nah, itu kan Hmm. rezeki ya, bentuk rezeki menurut aku. Nah, itu bisa dimanfaatkan gitu. Jadi pesan untuk Kak Anissa sebenarnya adalah pergunakan energi kita untuk sesuatu hal yang bijak gitu ya. Dan kita juga perlu menyadari bahwa kekosongan apa sih yang ada di diri kita yang ternyata itu sebenarnya
uh, juga berkontribusi atas luka yang atas luka yang muncul gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang itu yang kita timbulkan atau orang lain timbulkan itu ya, karena nanti akan menjadi kesalahpahaman bahwa oh ini salahku, ini orang lain itu yang no, tapi kita lebih fokus ke akhirnya itu menjadi pemicu luka yang muncul gitu. Jadi bisa difokusin lagi, bisa berproses lagi, sama kenal sama dirinya sendiri. Jadi supaya pengalaman-pengalaman selanjutnya tuh kita bisa lebih tough lah gitu. Semoga menjawab ya Kak Anissa dan juga teman-teman mungkin yang punya pertanyaan yang relate juga gitu. Oke, baik. Gimana Mbak Anissa, sudah terjawab pertanyaannya? Sudah Kak, terima kasih ya. Saya Oke, sangat jelaskan. baik. Sama-sama Mbak Anissa. Oke, mungkin tadi perempuan, sekarang laki-laki ya Mbak. Kita ajak mereka untuk berdiskusi. Di sini ada Kuzai Muhammad Suamir, ada orangnya? Halo Kak, suara saya terdengar dengan jelas. Oke, kedengeran. Oke, silahkan Mas. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Pema Cahaya atas diskusinya, kepada dia yang menjembatani pemaparan materi, dan tentunya Kak Gayatri Utami atas diskusi yang sangat berisi. Saya lihat juga Kak Gayatri seorang klinikal psikologis kandidat, semoga dimudahkan studinya Kak. Oke. Begini, saya tertarik membahas isu-isu seperti eh, dalam dalam kacamata psikologi secara khusus mungkin psikoanalisis Kak. Eh, Misalnya begini, orang-orang yang sulit berkata tidak atau people pleaser, menurut saya itu orang-orang yang memiliki super ego yang cukup besar, karena super ego kan ini nilai-nilai sosial yang terinternalisasi dalam diri kita, dan seperti yang kita bilang tadi, ada kebudayaan yang mengatakan, yang terkontur ke bawah, mengatakan tidak itu sesuatu yang buruk, artinya ataukah menolong orang lain itu sesuatu yang wajib, dan saya kira di situ juga penyebabnya. Dan yang seperti yang kita jelaskan tadi Kak, bahwa ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Cukup banyak tadi kayak menyadari bahwa penolakan adalah hal yang wajar dan lain sebagainya. Tetapi terkadang ada individu Kak yang sudah tahu apa yang harus dia lakukan, seperti yang Kakak tadi jelaskan langkah per langkahnya, tetapi dia sulit dalam hal implementasi misalnya, atau dalam hal eh, praktik, sangat sulit. Walaupun dia sudah sangat tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Nah, pertanyaan saya Kak, bagaimana dalam konteks tersebut, atau kami ataukah ada dalam perspektif psikoanalisa sendiri untuk menjawab hal itu Kak? Mungkin itu dari saya Kak. Terima kasih Kak. Oke, baik, sama-sama Mas Kuzai. Oke, jadi sebenarnya tadi pertanyaannya lebih kepada sebenarnya gimana sih bagi orang-orang yang udah tahu nih tentang teorinya, tapi untuk prakteknya tuh susah banget gitu. Kemudian hubungannya dengan psikoanalisa tuh seperti apa katanya gitu, Mbak? Oke. Kak Kuzai ya tadi ya? Iya, kalau Kak Iya Kak. Kuzai. Kak Guzai, terima kasih pertanyaan yang pertama bisa saya jawab. Mungkin yang kedua itu bisa juga, insya Allah bisa ya. Seperti saya sedang di sidang tesis ini. Ada gitu, oke, santai aja ya. Oke, aku mau jawab yang pertama dulu ya, mungkin Kak Guzai ya. Sebenarnya itu hal yang sangat-sangat manusiawi ya. Sebenarnya kalau di belakang aku juga nih ya, misalnya aku belajar psikologi dari S1, S2, aku tahu teorinya gitu, tapi secara pelaksanaannya tuh juga aku nggak seperfect itu juga gitu ya. Misalnya kadang-kadang kesal tuh juga ada gitu ya, dan pengen marah tuh juga ya ada gitu. Jadi mewajarkan bahwa kita kan memahami konteksnya, tapi kadang-kadang kita sulit untuk melakukannya gitu ya. It's okay, nggak apa-apa. Tapi at least tuh kita udah ada pikirannya dulu nih, udah ada pikiran, oh ternyata tuh sebenarnya aku tuh pengen banget bilang enggak. Kalau aku bilang enggak, berarti kan aku akan merasa, misalnya tadi lega atau ngerasa nyaman dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau yang bisa aku lakukan adalah sebenarnya ini jargon juga ya, yang jalanin aja dulu gitu. Jadi sebenarnya
perlu banget untuk mengambil langkah kecil dan untuk menerima dan juga punya kesiapan untuk menerima konsekuensinya gitu. Jadi udah paham nih, kalau aku bilang enggak, mungkin teman-teman aku akan kecewa. Oke, jadi kita udah siapin kecewa, mengecewakan orang lain itu sesuatu yang nggak nyaman buat aku, sesuatu yang sebenarnya aku hindarin gitu. Dipahamin dulu aja konsekuensinya itu, oke? Ketika misalnya kalau mau lebih ekstrim lagi, kalau aku biasa gini, ketika aku bisa berhasil mengatakan tidak gitu ya, ini contoh aja ya, aku akan memberikan reward ke diriku, misalnya aku uh, boleh makan es krim misalnya gitu ya, atau simple apapun gitu ya. Jadi secara Hmm. itu tuh memantik perilaku kita gitu ya. Jadi kita memberikan penghargaan lah untuk diri kita ketika kita melakukan hal-hal kecil yang ternyata tuh dampaknya tuh besar gitu. Jadi teman-teman bisa pakai strategi-strategi sederhana yang sebenarnya itu sangat bermanfaat juga gitu ya. Dan pahami lagi bahwa ketika kita tahu teorinya, ketika kita tahu nih harus ngapain gitu, menurutku it means nothing ya kalau kita akhirnya nggak melakukannya juga, nggak berlatih dengan Hmm. kayak coba aja gitu. Dulu aku sebenarnya tipikal yang sangat-sangat menghindari ngomong depan orang secara banyak ya. Itu aku ngerasa kayak, aduh aku mending ngerjain esai berapa lembar deh dibandingin aku harus ngomong depan orang lain gitu. Tapi ternyata ada tuntutan lain nih aku dapatkan bahwa aku nggak mungkin terus-terusan, maksudnya kalau aku pas kuliah gitu ya, kan aku oke lah, aku misalnya kerja kelompok atau ketemu orang mungkin satu dua gitu, tapi ada satu momen kan aku harus ketemu banyak orang juga gitu. Aku masih yang momen yang aku merinding, masih momen yang aku kayak grogi banget, dan aku ngerasa itu tuh sesuatu yang harus aku hindari pada saat itu gitu ya. Tapi ketika aku melihat kayak, oke Gayatri, ternyata ketika kamu ngomong depan orang banyak, kamu tuh akan mendapatkan manfaat yang lebih loh dibandingin kamu itu menolak kondisi itu. Jadi dengan mempertimbangkan Hmm. itu, aku mencoba kayak, aku tuh sempat dengan Mbak Analisa juga, Mbak Analisa kan juga sempat ngisi ya di sini ya gitu ya. Jadi aku dulu Hmm. magang dengan beliau gitu. Beliau tuh cuma tanya sama aku, apa yang pengen kamu pelajari Gayatri dari saya? Saya dari biro tempat saya gitu kan. So, aku cuma pengen bilang, aku pengen bisa punya skill untuk ngomong depan banyak orang sih Mbak gitu. Jadi setiap beliau ada event, setiap bironya ada event tuh pasti selalu aku yang ditunjuk sebagai moderatornya gitu. Kadang-kadang kayak, aduh Hmm. ya kan aku deg-degan ya tiap minggu dikasih Gayatri jadwal kamu besok moderatorin ini yang dimana itu menurutku tokoh-tokoh yang waduh ini aku sering lihat di Instagram tapi aku takut banget gitu kan, tapi ternyata kalau nggak dipaksa gitu mungkin aku nggak akan belajar juga gitu. Nah Hmm. mungkin bisa reminder kita juga bahwa sedikit memaksakan itu juga ya sehat-sehat aja selama ya tadi tidak merugikan ya gitu. Dan ada hal-hal kecil yang misalnya aku mungkin memang nggak terlalu boleh makan manis ya, tapi ya sekali dua kali boleh lah ya gitu. Kadang-kadang aku kalau misalnya aku udah jadi udah berani nih hari ini ngambil moderator ini atau pembicara ini gitu, aku boleh deh misalnya aku beli 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 boba atau beli apa gitu ya yang bikin aku Hmm. happy gitu. Itu secara nggak langsung kayak mereward diri aku gitu. Kadang-kadang juga aku minta temen aku kayak kamu join dong di Zoom aku, nanti kamu ngeliat aku gimana gitu. Jadi aku Hmm. itu terus ternyata itu jadi sesuatu yang menyenangkan buat aku gitu. Nah itu akhirnya itu aku bikin strategi sendiri gimana perilaku aku untuk pede depan orang banyak tuh bisa terkuatkan gitu. Nah mungkin sama juga sih dengan kita yang pengen bilang enggak itu tadi, kita bisa uh, memberikan reward-reward juga gitu. Kita bisa mengapresiasi diri sendiri gitu ya. Jadi jangan takut untuk mengapresiasi diri sendiri gitu. Karena kan kita kayak ini ya, kayak canggung ya gitu. Ih ngapain sih? Gitu. Hmm. Penting juga gitu. Oke, kalau yang kedua tadi pertanyaannya nyambung ke psikoanalisis ya. Sebenarnya tadi juga sudah agak dijelaskan juga ya sama Kak Uza ya. Sebenarnya memang benar sih orang-orang dengan people pleaser ini kan dia super egonya cukup kuat gitu ya. Jadi ya bisa menjadi alasan kenapa dia akhirnya sangat mengedepankan norma-norma yang ada, apa ya, culture-culture yang ada gitu ya. Jadi akhirnya dia apa ya, muncul si egonya tadi itu sebagai jembatannya gitu. Nah itu dengan menjadi seorang people pleaser itu tadi gitu. Mungkin itu sih kalau lebih singkatnya mungkin di perkuliahan selanjutnya ya. Iya, karena harus kuliah ya Mbak ya. Benar, Agak panjang. bahan ya gitu ya. Oke, baik. Gimana Mas Kuzai sudah ini? Sudah terjawab?
Saya kira Oke, sudah terjawab. Terima oke, kasih. baik. Terima kasih. Sekarang mungkin karena masih ada sedikit lagi waktunya kita ke kolom chat ya, Mbak. Ini di kolom chat juga udah lumayan rame. Ini kita pilih dari siapa ya? Ini rame banget nih. Banyak yang saling menyemangati juga ketika cerita. Akhirnya ada yang berbagi juga sharing. Oke. Siapa ya? Ah, Teman-teman oh tadi sudah ada beberapa yang ini ya, Iya, share. Juga ada mengapresiasi yang resen. teman-teman yang Oke. share kolom chat. Jadi lumayan membantu ya. Iya, jadi ini ada yang sharing, mau nanya, terus akhirnya dijawabin, dibantu sama teman-temannya, terus disemangatin juga. Ini ada dari Mas Abimanyu. Katanya gini, saya seorang difabel, dulu sering dibully di lingkar pertemanan. Alhasil saya jarang punya teman. Oleh karena itu, sekalinya punya teman yang tulus, kayak nggak mau mengecewakan. Selain itu, sepanjang hidup saya merasa selalu menjadi objek filantropi banyak orang. Alhasil kecenderungan saya untuk balas budi sangat besar, sehingga terkadang sering memaksakan diri untuk membahagiakan orang lain. Bagaimana caranya untuk meminimalisir efek dari kecenderungan tersebut? Oke. Ya, ini sebenarnya cukup lumayan nyambung juga ya sama tadi jawaban yang buat Kak Anissa gitu ya. Tapi ini kan ada kondisi khusus gitu ya, yang aku Hmm. uh, menyadari bahwa ketika kita belum mendapatkan sesosok teman yang klik banget, ketika dapet yang udah klik itu kan rasanya kayak, aduh jangan kemana-mana deh gitu ya, pokoknya sama aku aja gitu ya, yang akhirnya kita punya kecenderungan untuk membalas budi tadi gitu. Nah, kalau aku lihat sendiri adalah sebenarnya nyambung ya ke tadi, kita kan nggak bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan gitu ya. Sebenarnya bukan berarti nggak bertanggung jawab tuh akhirnya kita juga cuek gitu ya, juga enggak gitu. Sebenarnya kan kita tahulah batas wajarnya seperti apa gitu. Kita nggak sampai memaksakan diri dan sebenarnya beruntung juga ya dari Kak Abimanyu tadi ya, ketika mendapatkan teman yang akhirnya tulus itu kan aku tuh juga punya teman gitu ya, mungkin Hmm. teman deket aku tuh mungkin kita kenalnya baru pas kuliah akhir gitu ya, mungkin nggak yang selama itu, tapi kita bisa sangat membantu gitu. Nah sebenarnya ketika teman-teman yang berteman dengan kita pun juga ngerasa nyaman gitu dengan kehadiran kita gitu. Jadi kita juga mencoba untuk berhubungan baik, dengan ya menjaga silaturahmi dengan baik juga, itu menurut aku sudah lebih dari cukup juga gitu ya. Sebenarnya arti balas budi itu kan agak berat ya sebenarnya ya Kak Gea, Hmm. kayak kita harus Iya. gimana gitu, tapi sejauh yang aku pahami juga, sejauh yang aku alami juga, ketika kita punya teman yang tulus itu ya kita juga pasti akan merasakan ketulusan juga karena kita butuh dia juga gitu. Jadi kita nggak perlu yang merasa bertanggung jawab yang harus selalu baik gitu. Bahkan teman yang baik itu teman yang bisa menghargai boundaries kita juga loh gitu. Teman-teman yang Hmm. kekurangan kita juga gitu. Jadi nggak melulu kita juga harus merasa perfect karena takut kehilangan dia. Justru ketika kita selalu ngerasa ingin membahagiakan dia itu kan ada perilaku-perilaku yang sebenarnya kadang tuh lawan bicara apa ya, teman kita tuh juga kadang-kadang juga agak ngerasa risih gitu ya, kadang-kadang juga nggak, malah jadi nggak enak gitu, yang awalnya mungkin biasa aja tuh lama-lama jadi kayak kok agak berlebihan ya gitu, itu malah akhirnya juga mempengaruhi ke pertemanan juga. Jadi Hmm. kayak pertemanan natural aja gitu. Jadi ya seneng kita ada temen yang menemani gitu ya, dan aku juga ingat pesan dari ya orang tuaku lah gitu ya. Jadi berteman itu tuh nggak perlu muluk-muluk harus diterima gitu. Tapi ketika kamu sudah mendapatkan teman yang setia gitu tuh berarti dia memang yang paling bisa menghargai kamu gitu. Jadi nggak perlu temennya harus yang banyak, nggak perlu temennya harus selalu baik. Tapi ketika dapet yang baik, ya udah itu berarti dia yang sudah bisa menerima kekurangan dan kelebihan kamu. Nah, bukan berarti kamu juga harus perlu berbalas budi gitu ya. Jadi balas budi itu kesannya agak sangat berat gitu ya Mas ya. Berat. Jadi perlu yang di apa ya, disederhanakan lagi lah gitu, dengan sama-sama memberikan satu kenyamanan gitu. Ya. Baik, gimana Mas Abimanyu? Semoga terjawab pertanyaannya. Oke, kita satu lagi mungkin ya Mbak dari kolom chat. Boleh, boleh. Ini ada dari Nur. Sebenarnya kalau dari segi psikologi, orang yang kita tolak dengan kata tidak
itu sebetulnya sama dengan yang selama ini kita pikirkan atau tidak ya? Misal, apakah mereka truly sakit hati menjadi berjarak dengan kita atau kecewa dengan diri diri kita dan lain-lain? Itu, Mbak. Oke. Oke, udah pertanyaannya. Masih Udah nungguin. ternyata. Ini saya lihat bawahnya, oh nggak ada lagi. Udah. Ya, jadi kalau orang yang kita tolak itu, kan di pikiran kita tuh juga dia sama nggak sih sama yang kita pikirin gitu ya. Hmm. Kayak sebenarnya bisa dua-duanya, bisa iya, bisa enggak. Karena kita lihat lagi, pikiran itu kan apa ya, belum tentu bukan satu kenyataan ya. Jadi valid atau tidaknya itu ya juga hanya pikiran, hanya kita sendiri yang percaya itu benar atau Hmm. enggak. Overthinking tuh ya udah itu pikiran yang muncul, tapi kan itu bukan faktanya gitu. Tapi kita lihat oh ternyata misalnya nih aku nolak teman aku gitu ya, wah aku ngerasa oh kayaknya dia nggak nyaman deh. Itu kan di pikiran aku. Tapi ada yang bilang ah cuma pikiran kamu doang gitu ya. Tapi sebenarnya ya bisa aja dia ngerasa nggak nyaman juga gitu. Dan Hmm. kita lihat lagi sebenarnya kan juga it's okay ya untuk menolak gitu. Sebenarnya ketika dia nggak nyaman, kita sebenarnya bisa kalau kalau aku pribadi sih misalnya aku menolak ajakan temen aku untuk pergi malam misalnya gitu ya. Mungkin biasanya aku mau tapi kali ini karena aku lagi gak enak badan gitu. Ya, aku tahu dia pasti akan sedih, dia pasti akan kecewa. Tapi di sisi lain, aku punya kondisi diri aku yang perhatikan juga gitu. Kalau aku pergi, oke nih temanku akan senang. Tapi apa iya aku bisa sembuh atau aku bisa cepat happy lagi kan juga belum tentu ya. Bahkan misalnya Hmm. kayak bener-bener sakit banget yang meriang menggigil gitu ya. Tiba-tiba aku pergi itu kan juga kayaknya agak kelewatan juga ya teman-teman ya itu harus diperhatikan lagi gitu. Jadi menurut aku ketika ternyata memang dia kenyataannya kecewa, ya it's okay gitu. Karena sebenarnya ada konsekuensi semua tindakan kan pasti ada konsekuensinya. Tinggal kita itu memilih konsekuensi mana yang paling bisa kita toleransi gitu. Misalnya, oke, Hmm. kalau misalnya aku ngerasa ya udah deh aku bisa menoleransi aku makin sakit daripada temanku kecewa. Oh ya udah, coba dijalanin aja nanti kan pasti kan kita akan ngerasain tuh wah ternyata nggak enak ya kalau misalnya aku makin sakit atau gitu kan aku bilang enggak gitu jadi kalau aku pribadi sebenarnya misalnya kekeh ya aduh aku pengennya ini nih ya udah dicobain dulu aja gitu karena kan akhirnya kalau kita ngomongin sampai kita berbusa juga ya kadang-kadang kan Hmm. ya jadi kayak ya udah coba dirasain coba kira-kira itu menurut kamu baik atau enggak sih gitu. Nah, jadi kayak kita tuh juga perlu menimbang-nimbang konsekuensi itu sendiri gitu. Jadi mungkin itu sih. Tadi pertanyaannya juga nyambung nggak sih? Tiba-tiba Iya, apa? mirip. Sebenarnya pertanyaannya memang agak-agak mirip ya. Jadi kayak satu orang yang nanya, ini kayaknya semuanya langsung kejawab gitu ya. Oke, mungkin karena waktunya juga sudah mau habis ya, Mbak ya. Iya, sudah mau jam 9. Oke, iya sudah mau jam 9. Jadi sepertinya kita tutup di sini ya, Mbak ya. Terima kasih Oke. untuk teman-teman semua yang udah antusias untuk bertanya gitu dari tadi dan saling menyemangati teman-teman yang lain gitu. Terima kasih banyak untuk antusiasnya teman-teman. Terima kasih juga untuk Mbak Gayatri untuk waktunya hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di webinar selanjutnya atau di kuliah selanjutnya. Nanti biar Ya, teman-teman kalau ada yang mau tanya lagi boleh tanya langsung dan kalau teman-teman penasaran boleh ke Instagram yang Mbak Gayatri lihat konten-kontennya gitu ya Mbak ya. boleh, boleh, boleh. Atau mau ngasih ide konten juga boleh ya, karena mungkin lagi agak-agak. Iya, Mbak kayaknya bahas ini enak nih Mbak, asik nih Mbak gitu ya. Boleh ya kalau ya ke Mbak Gayatri. Baik kalau gitu terima kasih untuk teman-teman semua, terima kasih untuk Mbak Gayatri. Semoga kita bisa bertemu lagi dan kita tutup webinar hari ini. Saya kembalikan lagi ke Mbak Jamila. Terima kasih Mbak Gia dan juga terima kasih untuk Kak Gayatri atas pemaparan dan diskusi yang luar biasa ya, sehingga kita bisa mendapatkan banyak ilmu nih yang bisa kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sih cara kita menyatakan tidak gitu. Ya. Oke, Oke. sebelum mengakhiri acara webinar pada malam hari ini, saya mau ingatkan kalau misalnya kalian ingin konseling psikologi gitu, nah bisa Buma Cahaya, tinggal nanti hubungi nomor admin ya. Oke,
Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mbak Iya, terima kasih Gayatri. Mbak Terima kasih Gayatri. Terima kasih. banyak Mbak Gayatri dan Terima Mbak kasih Caya. semuanya. Oke. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih.